Era teknologi 5G di Indonesia, jaringan seluler generasi kelima. Klaim, kecepatan internet lebih tinggi dari 4G. Kecepatan jaringan bikin internet seluler setara Wi-Fi. Kecepatan unduh 20 GB per second atau 20 kali lipat dari 4G. Latensi atau delay atau penundaan 1 milisecond atau 10 kali lebih rendah dari 4G. Menampung 1 juta perangkat dalam radius 1 km persegi atau 10 kali lipat dari jaringan 4G. Kemudian tidak perlu ganti kartu SIM dari 4G. Berikut tentang radiasi, belum ada bukti ilmiah. 27 Mei 2021, peluncuran jaringan internet 5G. Operator perdana adalah PT Telkomsel. Pita frekuensi 2300 MHz untuk data plane, 1800 MHz untuk kontrol plane. Lokasi perdana Jakarta Utara, Kelapa Gading, Pantai Indah Kapuk. Jakarta Selatan, Pondok Indah, Widya Chandra. Tangerang Selatan, Bumi Serpong Damai, Alam Sutra. Lokasi berikutnya antara lain Batam, Medan, Solo, Bandung, Surabaya, Makassar, Denpasar, dan Balikpapan. In association with. Setelah lulus proses uji layak operasi atau ULO, Telkomsel resmi mengantongi surat keterangan layak operasi atau SKLO dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kini Telkomsel menjadi operator seluler pertama di Indonesia yang resmi menggelar layanan 5G. Lalu bagaimana agar layanan 5G dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat? Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan CloudX, Direktur Utama Telkomsel Indonesia, Bapak Setianto Hantoro. Pak Anto, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami di Insider CNN Indonesia. Tapi sebelumnya kami mengucapkan selamat karena saat ini jaringan 5G yang dibawa oleh Telkomsel sudah bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Selamat sekali lagi Pak Anto. Ya, ini ketika kita berbicara mengenai jaringan 5G, dulu kita di jaringan 4G aja kita sudah cukup happy begitu ya Pak ya. Tapi sekarang Telkomsel berhasil menghadirkan 5G. Kira-kira 5G ini keunggulannya akan seperti apa Pak Anto? Ya, terima kasih Mbak Diana. Jadi 5G seperti namanya adalah teknologi jaringan seluler generasi kelima yang akan memungkinkan berbagai konektivitas dan layanan yang belum ada sebelumnya belum ada, yaitu ada 3 ciri dari 5G ini dibandingkan teknologi sebelumnya, yaitu satu, pertama adalah kecepatannya yang layanan broadbandnya itu jauh lebih cepat begitu ya. Kemudian yang kedua adalah latensinya yang lebih rendah. Latensi ini kalau di bahasa awam mungkin adalah bagaimana kita bisa minim buffering dan lag pada saat internetan. Kemudian yang ketiga adalah cirinya adalah kapasitasnya yang besar. Jadi ketersediaan akses yang luas, di mana dalam satu area akan dapat ditangani device yang lebih banyak. Semua kelebihan ini tentu saja akan menimbulkan peluang-peluang baru, baik bagi masyarakat secara umum menikmati layanan 5G ini dengan kecepatan yang lebih tinggi, latensi yang lebih rendah tadi, tapi juga bagi industri akan mengubah banyak sektor, seperti sektor manufaktur, transportasi, layanan publik, kesehatan, pendidikan, bahkan digitalisasi pedesaan juga akan berubah. Hal ini tentu saja akan membuat perubahan secara menyeluruh di dalam pekerjaan kita di kehidupan sehari-hari, dan cara kita untuk bekerja, cara kita untuk belajar, cara kita untuk menikmati hiburan. Wow, ini luar biasa sekali, pastinya harus disambut baik ya Pak ya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Melihat dari keunggulan-keunggulan yang diusung oleh 5G, juga ketika kita menyambungkan dengan kondisi saat ini, kita berada 1 tahun lebih dalam kondisi pandemi, di balik keterbatasannya, kemudian kita juga membutuhkan
begitu cepat. Ini sepertinya memang tepat 5G itu lahir di Indonesia saat ini. Nah, dari keunggulan-keunggulan itu kira-kira potensi manfaat apa saja yang mungkin bisa dirasakan sampai masyarakat terkecil atau paling dalam di Indonesia, Pak? Ya, jadi teknologi 5G dari Telkomsel ini bukan hanya menghadirkan kecepatan dan kapasitas data yang lebih tinggi serta latensi yang lebih rendah. Tapi di luar itu saya percaya bahwa teknologi ini mampu membuka lebih banyak peluang kolaboratif lintas sektor untuk mendorong tumbuhnya talenta-talenta digital di seluruh Indonesia yang berdaya saing tinggi dan diharapkan mampu menciptakan berbagai macam inovasi berbasis digital. Kalau kita flashback ke sebelum 5G begitu ya, 4G, dulu sebelum adanya 4G kita mungkin tidak terbayang bahwa di Indonesia akan muncul digital company semacam Gojek dan Tokopedia yang hari ini bisa kita lihat itu menjadi sebuah kekuatan, istilah kita dekakorn ya, digital company yang dekakorn level, begitu kekuatan digital, ekonomi digital yang sangat berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan hadirnya 5G ini saya percaya akan muncul potensi-potensi baru yang mungkin even belum kita bisa bayangkan saat ini, seperti halnya pada saat sebelum ada 4G kita tidak bisa membayangkan bahwa akan ada Gojek dan Tokopedia yang sebesar itu. Jadi saya percaya implementasinya buat masyarakat akan muncul talenta-talenta digital baru, akan muncul digitalpreneur baru yang akan memberikan layanan-layanan yang mungkin sekarang belum terbayangkan. Itu buat segmen B2C. Untuk segmen B2B-nya, saya percaya bahwa 5G ini akan membuka banyak sekali peluang inovasi bagi industri. Sektor manufaktur, sektor pendidikan, sektor transportasi akan dapat merasakan manfaat dari implementasi teknologi 5G ini untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di dalam produksi mereka. So, secara keseluruhan ini akan mengubah banyak sekali aspek kehidupan kita. Lantas bagaimana ya Pak caranya masyarakat bisa memanfaatkan 5G ini untuk mendukung kemajuan bangsa, Pak Anto? Jadi begini, di era digital saya percaya bahwa salah satu kuncinya adalah kolaborasi. Maka sangat diperlukan kolaborasi antar semua pemangku kepentingan untuk bisa memanfaatkan teknologi ini secara cepat dan lebih positif. Ya. Saya tadi sampaikan, harapan saya muncul digital talent yang banyak di Indonesia dan muncul digitalpreneur yang bekerja sama satu dengan lain, antara B2C dengan B2B juga bekerja sama, karena ujungnya ini akan meningkatkan produktivitas dan adopsi digital di seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Kalau itu sudah terjadi, maka bangsa Indonesia secara keseluruhan diharapkan bisa mempunyai competitiveness di dunia digital atau di industri digital yang lebih baik. Jadi secara keseluruhan memang harusnya implementasi dari 5G ini akan meningkatkan kesiapan digital Indonesia menjadi bangsa yang unggul di dunia. Ini bahkan tidak menutup kemungkinan UMKM di Indonesia juga akan bertumbuh semakin besar, begitu ya Pak Anto ya? Betul, jadi digitalpreneur itu tentu akan memberikan layanan-layanan, akan membuat kesempatan pelaku usaha kecil dan menengah gitu untuk tumbuh dan bersaing dengan rekan-rekannya di belahan lain di dunia ini melalui teknologi digital. Iya, nah Pak Anto kita juga penasaran ini seperti apa sih beratnya perjuangan Telkomsel untuk menghadirkan 5G Indonesia. Nanti cerita kepada kami ya Pak ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali selanjutnya di Insiders ya. Terhubung ke cloud secara lebih cepat dengan jeda waktu lebih sedikit. Self-driving vehicles, remote surgery, high-speed transfer of video. Bayangkan hanya perlu waktu beberapa detik dan bukan menit untuk mengunduh film berdefinisi tinggi. Itu yang dijanjikan 5G. Ini seperti memiliki pipa lebih lebar dan lebih besar yang masuk ke perangkat seluler untuk memberi informasi tanpa gangguan secara lebih cepat. If you think about pipes coming into your phone, you don't want them kind of interwoven and colliding. You want everything to stay nice and neat in its own lane. That's what an RF filter does. Bagi banyak negara, peluncuran teknologi 5G akan makan waktu. We look at 5G as really in its infancy, in what we call wave 1 of deployment, which is really about the operators setting a footprint, setting a coverage map. Setelah jaringan 5G lebih mapan, 5G could be a game changer.
for the healthcare field. Menurut ahli urologi ini, institut termasuk Keck Medicine di USC kini sedang menguji coba operasi jarak jauh untuk mengantisipasi apa yang dapat dilakukan 5G. For remote surgery, when I execute a maneuver here, the signal has to go to the remote location, the maneuver executed, and information relayed back to me. 5G akan memungkinkan pertukaran informasi antara ahli bedah dan pasien bergerak dalam ratusan milidetik secara waktu nyata. Menurut Dr. Gill, dengan 5G, operasi jarak jauh dan bahkan otonom dapat terwujud dalam 5 hingga 10 tahun lagi. Itu hanya salah satu alasan mengapa banyak negara di seluruh dunia berlomba untuk menerapkan 5G dan mendorong inovasi dalam teknologi. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Meskipun Indonesia sudah membangun jaringan 5G, Kementerian Komunikasi dan Informasi Kemkominfo berpesan jangan sampai ekosistem 5G yang sudah dibangun lebih banyak dimanfaatkan oleh aplikasi-aplikasi asing. Ismail, Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kemkominfo mengatakan, layanan 5G harus benar-benar bisa memberikan manfaat untuk masyarakat Indonesia. Untuk bisa menjadi game changer ini, kita harus menyiapkan antara supply dan demand. Mana yang duluan, kata Ismail dalam acara peluncuran layanan 5G Indosat Ooredoo di Surabaya, Jawa Timur. Ia mengatakan, suplai berupa jaringan disiapkan oleh operator telekomunikasi, sementara itu di sisi lain, demand atau penggunanya pun juga harus disiapkan. Ketika kita bicara kecepatan 10 hingga 20 kali lipat, apakah masyarakat kemudian mau tarifnya dinaikkan 20 kali lipat menggunakan kuotanya? Saya rasa tidak mau. 5G ini harus tetap terjangkau, katanya. Maka dari itu, Ismail mengatakan ekosistem yang baru harus diciptakan agar 5G bisa dimanfaatkan dan memunculkan keuntungan yang nyata untuk masyarakat. Kalau kita diam saja, ujung-ujungnya nanti ekosistem dan aplikasi itu kita akan menggunakan ekosistem dan aplikasi asing, kata Ismail. Artinya, 5G yang dibangun, networknya dibangun, triliunan rupiah disiapkan telco operator Indonesia, tapi yang akan menikmati aplikasi pemanfaatkan 5G itu aplikasi-aplikasi asing. Datanya pun pindah ke sana. Ismail mengatakan itu bukan berarti harus menjadi anti asing, namun dengan pembangunan untuk kebutuhan lokal, maka itu akan lebih sesuai apa yang dibutuhkan di Indonesia. Karena kita yang tahu apa yang kita butuhkan, imbunya. Use case dan aplikasi yang dibangun, make itu lokal. Ini saatnya, window time-nya tidak lama. Kalau kita sudah terlambat, akhirnya kita menyiapkan karpet merah bagi aplikasi asing.